Oh, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal ini yang terkait dengan diagonalisasi matriks. Soalnya itu matriksnya itu 2 0 0 3 0 3 0 0 0 4. Jadi langkah pertama itu kita menentukan nilai eigennya. Jadi determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Jadi lambda I itu sama dengan, jadi nilai yang 2, 3, 4 itu kan matriks diagonal. Jadi nilai 2, 3, 4 itu kita ganti dengan lambda. Nah, setelah itu langkah berikutnya itulah kita tambahkan rumus lambda I kurang A. Itu artinya nilai lambda yang ini kurangi dengan angka matriks diagonal pada soal tersebut. Jadi lambda ini kurang dengan 2. 2 itu dari mana teman-teman? 2 itu dari soal yang ini teman-teman. Jadi lambda kurang 2, seterusnya lambda kurang 3 dan lambda kurang 4. Karena matriks diagonal, jadi lambda kurang 3, lambda kurang 2, dan lambda kurang 4. Jadi lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 3, dan lambda 3 sama dengan 4. Seterusnya kita masuk ke langkah kedua. Kita menentukan vektor eigen. Untuk lambda sama dengan 2, itu rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau lambdanya sama dengan 2 artinya 2i kurang A. Seterusnya kalau lambdanya sama dengan 10, itu artinya 10i kurang A. Jadi 2i kurang A kali X sama dengan 0 itu 2i. 2i itu artinya matriks diagonal, itu artinya kan angkanya itu begini teman-teman, miring seperti begini. Jadi kalau 2i kurang A artinya 2. Oke teman-teman, jadi 2i kurang A itu hasilnya 2 kurang 2 sama dengan 0, 0 kurang 0, 0, jadi 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, terus 2 dikurang 3 sama dengan min 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, dan 2 kurang 4 sama dengan min 2. Terus kita taruh di sebelah kanan X1, X2, dan X3 sama dengan 0, 0, 0. Oke, sekarang kita mencari vektor eigennya. Kenapa saya tulis di sini min X2 kurang 0? Itu karena pada X2 ini ada terdapat angka. Jadi min X2 sama dengan 0. Terus 2 X3 sama dengan 0 itu karena angka min 2 X3 ini asalnya dari sini teman-teman. Jadi terdapat pada X3 sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Terus X1-nya kemana teman-teman? Jadi X1-nya itu karena X1-nya tidak ada angka, jadi X1 itu variabel bebas sama dengan T. Jadi X1 sama dengan T, X sama dengan T 0, 0 sama dengan 1, 0, 0. Jadi T kita ubah menjadi 1. Jadi F1 sama dengan 1, 0, 0. Seterusnya kita mencari lambda 3. Lambda 3 cara pengerjaannya sama dengan lambda 2. Jadi hasilnya untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T, karena X2-nya tidak ada angka. Jadi X2 itu variabel bebas dilambangkan dengan T. X3 sama dengan 0. Jadi untuk vektor eigen yang kedua itu hasilnya 0, 1, 0. Untuk yang keempat itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan variabel bebas atau dilambangkan dengan T. Jadi F3 sama dengan 0, 0, 1. Seterusnya kita masuk ke langkah ketiga, mencari nilai P dan D. Nilai P sama dengan
1 0 0 0 1 0 0 0 0. Ini adalah matriks identitas karena bilangan diagonal. Karena bilangannya diagonal, jadi P inverse sama dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Oke. Seterusnya P inverse kali A sama dengan P inverse A kali P sama dengan D. D ini diagonal. Jadi P inverse A sama dengan yang P inverse ini untuk ini teman-teman, yang tadi di halaman sebelumnya. Dan dikalikan dengan A. A ini yang mana teman? A ini yang soal. Jadi hasilnya itu yang ini teman-teman. Oke, seterusnya itu P inverse kali A sama dengan P. Jadi P-nya berapa teman-teman? A-nya berapa teman-teman? A-nya yang ini teman-teman. P ini yang ini hasilnya dari P, karena itu mencarinya P. Jadi hasil P yang ini, matriks P yang ini kita pindahkan ke sini. Terus yang P inverse ini yang ini teman-teman. Jadi sama dengan 2 0 0 0 3 0 0 0 4. Jadi D itu diagonal. Jadi matriks diagonalnya itu 2 0 0 0 3 0 0 0 4. Jadi untuk soal nomor 3 itu soalnya itu sudah menjamin matriks diagonal. Cuma kita harus membuktikan apa benar D itu matriks diagonal. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 2 itu soalnya tuh A sama dengan matriks A tuh 2 1 0 0 2 1 0 0 2. Langkah pertama tuh sama dengan soal nomor 3, kita mencari nilai eigen atau menentukan nilai eigen dengan rumusnya determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Oke. Terus lambda I itu sama seperti soal nomor 3. Kita ganti matriks diagonalnya itu dengan lambda seperti ini teman-teman. Terus lambda I kurang A sama dengan lambda kurang 2 0 min 1 0 0 lambda kurang 2 min 1 0 0 lambda kurang 2 sama dengan 0. Karena matriks di atas determinan diperoleh dari perkalian elemen diagonal utama sama dengan lambda kurang 2. Nah, asalnya dari mana yang lambda kurang 2, lambda kurang 2, lambda kurang 2? Asalnya dari sini teman-teman. Sama dengan lambda kurang 2 pangkat 3. 3 ini dari mana teman-teman? Karena ada lambda kurang 2 ada 3 kali, jadi kita pangkatkan 3. Jadi sama dengan lambda kurang 2 pangkat 3 sama dengan 0. Maka nilai eigennya sama dengan lambda kurang 2. Langkah kedua kita menentukan vektor eigen. Lambda sama dengan 2 dengan rumus 2i kurang a x kali 10 x kali 0. Jadi 2i sama dengan 200 200 020 002 kurang 210 021 002 sama dengan hasilnya yang ini teman-teman. Kalau sudah mendapatkan hasil yang ini, kita kalikan, kita mencari vektor eigennya dengan cara 0x1 itu hasilnya 0 x1 terus x2. Kenapa tidak kita menaruh 1 atau x2? Itu tidak perlu teman-teman. Jadi 0x1 kurang x2 kurang 0x3 sama dengan 0. Karena 0x1 dan 0x3 hasil ada angka 0, jadi tidak usah ditulis, jadi kita tulis min x2 sama dengan 0. Jadi x2 sama dengan 0. Untuk baris kedua itu
untuk baris yang kedua itu 0x1 kurang 0x2 kurang x3 sama dengan 0. Min x3 sama dengan 0, x3 sama dengan 0. Terus untuk baris ketiga 0x1 kurang 0x2 kurang 0x3 sama dengan 0. X1 sama dengan T karena X1 adalah variabel bebas. X1 adalah variabel bebas dilambangkan dengan T. Jadi X1 sama dengan T, X sama dengan T, 00 sama dengan, kita ganti T dengan 1. 1, 00, jadi F1 sama dengan 100. Jadi teman-teman, matriks A tidak memiliki persyaratan karena untuk memenuhi persyaratan harus memiliki 3 vektor eigen. Tetapi pada soal tersebut cuma memiliki 1 vektor eigen. Jadi untuk soal nomor 2 ini tidak memenuhi persyaratan untuk didiagonalisasikan atau diagonalisasi. Oke teman-teman, untuk soal yang terakhir ini A sama dengan 310, 031, 003. Jadi langkah pertama itu kita menentukan nilai eigennya sama seperti soal berikutnya sebelumnya. Jadi lambda I kurang A sama dengan lambda kurang 3 min 1 0 0, lambda kurang 3 0 0 0 0 sama dengan 0. Jadi untuk soal nomor 4 ini sama saja seperti soal nomor 2 teman-teman. Ya teman-teman, soal nomor 2. Jadi lambda kurang 3 sama dengan 0. Ketiga ini hasilnya dari sini teman-teman. Terus lambda kurang 3 pangkat 3 sama dengan lambda sama dengan 3. Langkah kedua menentukan vektor eigennya. 3i kurang A X sama dengan 0. 3i kurang A itu 3 0 0 0 3 0 0 0 3 kurang A. A-nya yang dari soal teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Kita kurangi aja. Terus tambahkan X1, X2, X3 sama dengan 0. Sama seperti soal nomor 2 kita mencari vektor eigennya. Ini nilai 0 X1 kurang min 1 X2. Min 1 tidak perlu ditulis. Terus 0 X3. Yang ini teman-teman, hasilnya sama dengan 0. Min X2 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Terus untuk baris kedua dan baris ketiga ini hasilnya itu variabel bebas teman-teman. Jadi untuk X1 sama dengan S, X2 sama dengan T. Berarti X1, X2 adalah variabel bebas. Maka X sama dengan ST. 0 sama dengan 101. Dan untuk F1 sama dengan 100, 100, dan F2 001. Ini saya salah tulis teman-teman. Ini mestinya 0. Mohon maaf teman-teman, saya baru belajar, jadi ada masalah sedikit. Mohon dimengerti ibu dosen dan para penonton yang sedang menonton. Oke. Terus ini kan kita mendapatkan cuma F1 dan F2. Tetapi untuk mencari nilai diagonalnya diagonalisasi itu harus mempunyai 3 vektor eigen. Tetapi pada soal nomor 4 ini kita cuma menemukan atau kita mendapatkan 2 vektor eigen. Jadi kesimpulannya pada soal nomor 4 ini tidak memenuhi persyaratan untuk diagonalisasi. Jadi soal nomor 4 ini tidak memenuhi persyaratan karena cuma terdapat 2 vektor eigen, bukan 3. Padahal harus terdapat 3 vektor eigen teman-teman. Oke, itu saja materi atau soal yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak yang agak salah karena saya juga baru pemula dan baru belajar. Sekian dan terima kasih.